ragu tinggalkan, efeknya banyak. Karena sekarang tidak ada satupun, hampir tidak ada ya, yang tidak berhubungan dengan bank. Orang bayar sekolah melalui bank, orang kredit melalui bank. Nah ini kalau kita ini konsekuen tinggalkan, ya tahu sendiri akibatnya. Bagaimana Pak Ustaz? Ya. Baik, ada lagi yang mau nanya dari sana sekalian saya jawab. Ustaz, Anda orang mukmin ini, kalau zuhud, apakah itu tingkatan mukmin yang paling tinggi atau bisakah orang zuhud itu juga dikatakan sebagai orang mukmin? Gitu kan? Yeah. Terus kemudian kalau Nabi itu seorang psikolog, kalau berbuat bohong atau sesuatu yang jahat itu kan merupakan sifat, gitu kan? Nah, kalau sifat itu merupakan suatu ini, apakah mereka keluar dari iman? Terima kasih. Ya, betul itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya mohon penjelasan Pak, ayat apa namanya hadis ini dengan ayat di Al-Quran. Tadi Jumat saya di Raja Basa sholat Jumat itu penjelasan pada saat iblis dilaknat oleh Allah itu kan terjadi dialog Pak. Nah di situ karena engkau telah menyesatkan saya maka saya akan menggoda anak Adam dan saya akan membuat perbuatan jahat itu indah di pandangannya. Nah ini kaitan dengan ini mohon penjelasan Pak Ustadz. Seperti Pak Ustadz jelaskan kenapa orang yang harusnya dengan berbuat jahat itu hatinya ini, tapi kemudian mungkin ini ada korelasinya, mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 orang bertanya ini ya. Yang pertama, adakah orang yang 100% beriman? Kalau bicara ada, pasti ada. Dan para nabi itu orang yang 100% beriman. Ya. Sahabat-sahabat Nabi pilihan juga itu orang yang imannya 100%. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar mampu mengalahkan rasa galaunya ya. Dia bisa menginfakkan seluruh harta. Itu tidak lain karena imannya begitu tinggi ya. Sampai Nabi berseloroh seandainya iman Abu Bakar ini disandingkan dengan orang-orang di Madinah, orang awam, maka iman Abu Bakar yang mengungguli iman mereka ya, orang biasa. Kalau bicara iman memang naik turun. Ini hadis yang disebutkan di sini tidak menjelaskan tentang kesempurnaan iman, tapi hadis ini memberitahu adanya indikasi iman. Kalau nggak berasa sama sekali tadi, nggak merasa hatinya itu galau setelah melakukan kejahatan, berarti sudah tidak ada lagi indikator iman di hatinya. Betul memang kita akui ada hadis yang menjelaskan ketika al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah berkurang. Ya, bertambah dengan perbuatan taat kepada Allah dan berkurang dengan adanya perbuatan maksiat. Tapi perlu diurut lagi, taat yang bagaimana yang bisa menambah keimanan. Tapi kalau taat karena pencitraan, karena ingin dipuji, itu tidak masuk. Iya. Tapi kalau dia berbuat ketaatan karena lillah, karena senang, karena dia suka, itulah yang akan menambah kualitas imannya. Tidak semua amal baik, Pak, tapi tergantung tadi ya, niatnya. Ya. Gitu. Yang kedua, Imam Malik tadi sebetulnya bukan ragu meninggalkan ragu. Kalau meninggalkan ragu itu hadis Nabi. Cuma Imam Malik berpendapat apabila ada perdebatan di antara para ulama, yang ada yang mengatakan boleh, yang ada yang mengatakan tidak, lebih baik tinggalin kan itu. Itu tengah-tengah untuk menghindari perdebatan di situ. Nah kalau bicara misalkan bank nih yang ada di kita sekarang nih, sejujurnya memang bank di kita ini pembandingan antara bank syariah dan bank konvensional banyak yang mana? Ya, konvensional. Jaringannya lebih clear mana? Bank konvensional atau Islam? Konvensional Pak, kita akui aja Pak. Saya pernah Pak nabung di bank Islam Pak, tapi ketika susah macet kita transfer apa
Jaringannya enggak sevalid yang ada di bank konvensional. Itu kesalahan kita sebetulnya. Mestinya sistem itu pernah terjadi, kita diskusi dengan para praktisi bank Islam itu di Bandar Lampung, yang di Bandar Lampung. Saya pernah nanya di forum, kenapa orang-orang Islam tidak mau menanamkan uangnya di bank Islam? Karena fasilitas yang disediakan tidak sebanding dengan yang ditawarkan bank konvensional. Meskipun lebih aman di bank Islam, ya. Kadang-kadang penjelasannya kurang bisa diterima gitu. Loh, ini kalau saya pinjam boleh nggak? Nggak boleh kalau pinjam uang. Nah, karena penjelasan terbatas. Anda nggak boleh pinjam uang, Anda hanya boleh pinjam barang, ini dibelikan. Nah, kalau cuma penjelasannya sebentar nggak bisa. Oh, yang saya butuh uang kok pinjam, masa nggak boleh? Jadi ada hal-hal yang perlu ini PR betul. PR bagi praktisi bank Islam. Ya, jadi kalau nggak ada, ya orang itu misalkan merasa belum trust, belum yakin dengan bank Islam yang ada, maka kita nggak bisa menyalahkan orang Islam sepenuhnya. Gitu. Tapi kalau di Arab Saudi rata-rata dari Islam semua, Bang Rajfi, Bang Melana dari Islam. Ya. Kalau kita ini karena persaingannya kurang sehat, tapi sekarang udah mulai lumayan. Saya lihat udah mulai lumayan. Artinya bank-bank nasional rata-rata ada syariahnya. Tapi mohon maaf, itu pun bercampur. Ya. Namanya doang. Ini bank ini syariah, tapi prakteknya bercampur itu banknya. Usahanya kan mestinya bisa. Ya, ini lagi-lagi kembali ke kita. Saya tidak menyalahkan orang yang menyimpan uang di bank biasa. Ya, makanya saya bilang rubah niatnya. Jangan mengharapkan tadi apa ada kelebihnya. Kita hanya ingin memanfaatkan fasilitasnya. Bisa transfernya gampang, tidak susah, jaringannya ada di mana-mana. Coba, misalkan contoh saya bukan promo ya, ada bank pemerintah kita. Ketika kita di luar negeri kan gampang masukin ATM keluar. Tapi kalau bank Islam ini kita belum tentu Pak. Itu susahnya Pak. Iya, kalau saya yakin kalau fasilitas yang disediakan itu sepadan, saya yakin Pak. Akan mau, saya mau juga gitu. Karena saya udah coba beberapa kali masuk itu ternyata loh, kok susah ya? Enggak. Udah ATM-nya tersedia terbatas, tidak semua tempat ada, kan gitu. Kadang-kadang transportnya sering gagal, dan seterusnya. Kemudian bicara zuhud, apakah zuhud? Tingkat iman. Zuhud itu sebetulnya pola hidup, ya, perilaku. Zahid itu kalau dibilang tingkatan bisa juga sih. Orang yang zuhud itu warok namanya. Warok bukan warok, jawara bukan Pak. Warok ini orang yang menjaga betul. Dia kalau sesuatu yang nggak jelas statusnya tinggalin. Ya. Jadi kalau mencari rezeki itu yang udah clear halal baru dia mau, itu warok Pak. Nggak mau dia yang subat-subat. Nah kalau udah warok, nah itu udah. Kalau dalam tasawuf itu ya memang udah levelnya udah tinggi. Seperti Imam Ahmad itu bisa disebut dengan warok. Orang yang tidak pernah mau mendapatkan hadiah dari raja, tidak pernah mau. Imam Ahmad, saya lebih baik kerja dengan tangan saya. Apakah salah ketika ada orang menerima pemberian dari penguasa? Kan tidak juga. Kalau dia diberi tanpa meminta, gitu ya nggak boleh kan? Kita melakukan sesuatu yang dilarang agama, ya, dengan menjual agama, mengunci dia sudah jelas dia salah, gitu. Supaya dikasih, nah, itu yang tidak benar. Karena ada imbalan kita, supaya kita ini bisa dikasih dengan cara kita ya menjilat lah dengan bahasa kasar. Sifat, nah bicara sifat tadi, Nabi kata psikolog ya mengetahui ya bagaimana untuk bisa membedakan mana iman, indikasi iman itu apa. Pertanyaannya, sifat itu adalah sesuatu perilaku yang sudah menjadi tradisi, kebiasaan. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, alamat orang munafik itu apa sih? Kata Nabi, kalau berbohong, kalau bicara bohong, banyak bohong kan ya. Kalau dia berjanji, bukan. Kalau dia banyak diberi amanat dia jangan.
itu tanda, ya. Tapi kalau memang bohong yang menjadi sifat, nah sudah berarti memang munafiknya ada. Orang itu sering ingkar, kalau berjanji ingkar terus, sering terus, nah, udah dari sifat berlaku, berarti munafiknya ada. Tapi kalau kadang-kadang itu enggak, kadang-kadang bahasanya tidak ada kata, kalau dia mau pasti bohong begitu. Bahwa itu minakona, kalau dia amanah pasti khianat, udah jadi kebiasaan. Tapi kalau sesekali, mohon maaf, mungkin dia khilaf atau apa, kemudian dia bertobat, nggak masuk kategori itu, karena belum jadi sifat. Ya. Kemudian yang terakhir, ini bicara iblis, dilaknat Allah, dan itu menghiasi hati anak Adam bahwa berbuat baik, berbuat jahat itu indah. Ya itu kan memang rayuan iblis. Ya, seperti halnya iblis menggoda Siti Hawa untuk memakan buah kuldi kan apa? Melalui rayuan. Ya. Nah inilah sifat manusia. Karena dia punya hawa nafsu, ketika ibaratnya dikompor-komporin, diasak-asak, lama-lama tajam begitu. Nah makanya kalau caranya untuk bisa membentengi diri tidak terjebak dalam godaan setan, nah tadi berlindung kepada Allah. Maka banyak sekali yang Nabi ajarkan. Coba kita kalau masuk masjid apa yang diajarkan? Berselawat kepada Nabi. Itu harus sesuai. Selawat kepada Nabi. Setelah itu kita berdoa, Allah meftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Karena masjid ini tempat limpahan rahmat dan barokah. Orang yang senang dengan masjid berarti setiap saat dia mendapat limpahan rahmat dan barokah. Keberadaan seseorang di masjid luar biasa. Ya, bahkan banyak hadisnya itu. Orang berada di masjid dalam keadaan suci, enggak apa-apa yang dianggap ibadah. Apalagi dia sampai duduk dengan taklidnya. Dan keluar dari masjid apa doa yang Nabi ajarkan? Masjid baca sholawat, setelah itu apa? Allahumma ajirni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku dari perbuatan, dari godaan syaitan. Kenapa? Karena godaan syaitan di luar masjid kencang banget. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang sulit khusyuk sholat di rumah, wajib hukumnya sholat berjamaah di masjid. Enggak ada ceritanya itu orang yang sholat di masjid berjamaah itu enggak khusyuk. Kecuali emang rada-rada, susah kalau rada-rada. Jadi kalau dia memang benar-benar ini, insya Allah khusyuk. Andai kata dia nggak bisa baca, dia mendengarkan cukup bacaan imam. Jadi kalau bicara setan mengelabui, seakan-akan perbuatan dosa itu indah, itu kan tipuan. Contohnya, ketika orang mau berzina itu kan yang dibayangkan nikmatnya ya. Tapi setelah kejadiannya dia baru merasa, wih ternyata banyak masalah ini. Iya kan? Ketangkap juga mungkin kan gitu. Oh iya nikmatnya cuma 2 menit, nggak enaknya juga mungkin bisa seumur hidup gitu. Nah, itu kan contohnya Pak. Ya. Itu kan logika setan. Orang yang mengambil jalan pintas, ya, maaf, kamu kalau jujur nggak kaya-kaya, itu omongan siapa? Iblis. Kalau kamu jujur nggak kaya-kaya, tapi kalau kamu bisa bohong itu bisa kaya, itu omongan siapa? Iblis. Setan kan? Iya. Itu kan jalan pintas, benar kalau itu. Ya. Nah ini jadi itulah makanya setan itu di Yusayin itu menghias. Ya. Makanya zuina linnasi hubbu syahwat, Allah berikan cobaan kepada manusia. Ini apa? Suka terhadap sesuatu yang disebutkan syahwat. Minan nisa, artinya perempuan ya. Wal qanatir muqantarah. Ya. Qanatir itu ada yang mengatakan perhiasan. Wal khair, kuda itu adalah identik dengan kendaraan yang memang dibanggakan status sosialnya. Zaman Nabi orang punya kuda itu seperti ibaratnya punya Mercedes-Benz yang terbaru. Zaman sekarang Pak, ternyata sekarang itu begitu ya. Orang yang punya kuda yang harganya miliar itu lebih dipandang dibandingkan punya mobil cuma angkot 5 gitu kan. Ya, gitu. Saya kira ini yang disampaikan oleh orang kan? Nggak ada baik. Saya kira mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan ada manfaatnya dari pelajaran pada malam ini. Ya, sama-sama kita istighfar. Astagfirullahaladzim.
Nasallallahu alaihi wasallam. Wa ala Muhammad alhamdulillah Allah ta'ala bima ladana wa alim bima yanfa'una wa arzuqna ulama tanfa'una fi din wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa tawazun shifaan bi dai wasal. Rabbana ighfir lana wa lana warhamna kama rabbana saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhanallah wa bihamdihi wa alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, semoga apa yang kita laksanakan bermanfaat bagi kita semua. Perlu saya ingatkan kegiatan berikutnya nanti Senin yaitu Hafizul Quran. Baik, kita buka materi dengan bacaan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.